Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Leuno Kisaswati Respiansyah dengan NIM 23513071 dan teman saya. Saya Zahra Jihan Putri Tangahu dengan NIM 2351361. Saya Indah Putri Dewi dengan NIM 23513077. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan atau memberikan gambaran menyeluruh tentang produk Bioglow kami, yaitu sebuah sabun cuci piring ramah lingkungan yang dibuat dari bahan alami. Dan bahan utamanya yang kami gunakan itu minyak kelapa. Dan juga kami akan membahas secara mendalam mengenai model bisnis yang digunakan untuk mengembangkan produk kami dengan menggunakan pendekatan bisnis model kanvas. Selanjutnya, Selanjutnya ada beberapa paparan yang kami jelaskan. Itu yang pertama ada latar belakang, terus model packaging dan kemasan kami, dan juga tadi pendekatan model bisnis kanvas, sama ada konsep bisnis syariah, resiko analisis, dan analisis SWOT. Nah, yang pertama itu ada latar belakang. Untuk latar belakang sendiri, minggu kemarin sudah dijelaskan lebih lanjut. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit saja. Nah, menurut riset, sebanyak 96,7% milenial dan generasi Z Indonesia itu lebih banyak memilih produk ramah lingkungan. Jadi, kami meluncurkan ide bisnis kami yaitu sabun cuci piring ramah lingkungan untuk menjadi solusi untuk mengurangi pencemaran air akibat bahan kimia berbahaya pada produk konvensional lainnya. Selanjutnya, selanjutnya itu ada packaging dan kemasan kami. Nah, yang pertama itu ada kemasan. Nah, untuk kemasan kami ini tuh ada dua. Yang pertama itu ada yang 600 mili. Ini yang kami memperjualkan dan ada yang 10 mili. Nah, untuk 10 mili ini sendiri itu untuk kami jadikan tester. Nanti bakal dibahas lebih lanjut. Terus untuk yang kedua ini ada paper bag. Nah, untuk paper bag ini sendiri tuh kami gunakan untuk pelanggan yang membeli secara offline di pop-up store atau di event-event tertentu. Terus yang ketiga itu ada box. Nah, yang box sendiri ini untuk pelanggan yang membeli secara online dengan jumlah yang lumayan banyak. Nah, selanjutnya ini ada customer segment atau target utama produk kami. Nah, yang pertama tadi kan generasi milenial dan Gen Z. Nah, fokus utama kami itu pada usia rentan sekitar 20 hingga 30 tahun, yang dimana mereka itu memiliki gaya hidup aktif yang sering menggunakan media sosial untuk mempromosikan gaya hidup berkelanjutan. Apalagi tadi menurut riset, 96,7% generasi milenial dan Gen Z itu lebih memilih produk ramah lingkungan. Terus juga yang kedua ada ibu rumah tangga. Nah, di sini fokus kami itu terhadap keluarga muda dan ibu rumah tangga. Karena biasanya ibu itu lebih aware atau lebih gampang sadar akan pentingnya menggunakan produk ramah lingkungan biar menjaga kesehatan keluarga, terutama anak mereka. Terus juga yang ketiga itu ada konsumen dengan kulit sensitif. Nah, untuk bahan produk kami kan ini bahan alami, jadi sangat aman untuk penggunaan pelanggan yang memiliki kulit sensitif. Jadi mereka nggak gampang iritasi. Selanjutnya ada value proportion atau nilai produk kami sendiri. Nah, di sini yang pertama itu tentu saja ramah lingkungan. Sabun cuci piring kami itu menggunakan bahan-bahan yang tidak merusak ramah lingkungan dan formula yang kami gunakan itu biodegradable atau mudah terurai dan tanpa bahan kimia berbahaya yang dapat mencemari air limbah, air dan tanah. Terus juga aman untuk kesehatan. Nah, seperti tadi itu aman banget untuk pelanggan yang memiliki kulit sensitif. Jadi tidak dapat tidak mudah menyebabkan iritasi kulit atau masalah kesehatan lainnya. Terus juga mendukung gaya hidup berkelanjutan. Dengan menggunakan sabun kami atau produk kami, itu pelanggan dapat mendukung gaya hidup yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, seperti mengurangi dampak negatif
pada ekosistem, dan mereka juga dapat mempromosikan penggunaan produk berbasis bahan alami sehingga eh, banyak orang tuh aware akan kebersihan lingkungan atau kesehatan lingkungan. Terus juga efektif membersihkan lemak. Nah, meskipun ramah lingkungan, produk kami itu tetap memiliki kemampuan tinggi untuk membersihkan lemak dan kotoran pada peralatan dapur. Jadi kami memastikan kualitas pembersih pada produk kami itu setara atau lebih baik dibandingkan produk konvensional lainnya. Terus juga cocok untuk semua kalangan. Jadi produk kami rancang dengan harga yang kompetitif di antara produk sabun ramah lingkungan merek lainnya. Lanjut, nah, ini ada channel. Nah, di sini kami menggunakan 4 channel. Yang pertama ada e-commerce. Nah, di sini kami hadirkan 2 toko, yaitu ada di Tokopedia atau di Shopee dengan nama akun kami itu @bioglow.co. Terus ada sosial media. Sosial media kami itu ada 3. Ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook. Di sini sama nama akunnya juga @bioglow.co. Terus juga kami eh, menggunakan supermarket dan minimarket biar pelanggan yang mau membeli secara offline bisa berbelanja di supermarket atau minimarket terdekat. Biasanya itu seperti Alfamart, Indomaret, Hypermart atau toko swalayan lainnya. Terus juga ada pop-up store. Di sini kami akan eh, membangun atau mengadakan pop-up store di event atau festival dan acara-acara tertentu yang berkaitan dengan produk kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Indah Putri Dewi. Selanjutnya ada customer relationship. Di sini tuh em, ada dua. Yang pertama tuh ada pendekatan personal dengan cara memberikan tester dan juga edukasi. Pendekatan yang personal itu berfokus pada keselamatan lingkungan. Itu tuh jadi inti dari kegiatan kami di acara yang sering diadakan di masyarakat itu kayak misalnya Car Free Day atau yang lain. Kami memberikan tester produk dan pamflet yang informatif di stand kami, sambil menyediakan edukasi langsung kepada pengunjung tentang pentingnya memilih produk yang ramah lingkungan, seperti sabun cuci piring Bioglow. Dan dengan cara ini, kami tidak hanya memperkenalkan produk, tapi juga sekalian mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap keberlanjutan sama dampaknya terhadap lingkungan. Selanjutnya itu ada loyalty card. Biogo itu menerapkan program loyalitas yang dirancang untuk memberikan penghargaan kepada pelanggan yang setia. Misalnya pelanggan yang rutin membeli atau membeli sabun cuci piring Biogo dengan jumlah yang banyak mendapatkan diskon atau poin untuk loyalty card yang nantinya loyalty card ini memberikan benefit untuk pelanggan. Program ini tidak hanya berfungsi untuk mempertahankan pelanggan, tapi juga memotivasi mereka untuk lebih aktif berpartisipasi dalam upaya mengurangi limbah rumah tangga yang berkelanjutan. Jadi eh, revenue stream itu kita dengan adanya meningkatkan kesadaran isu lingkungan yang sudah mengkhawatirkan, jadi kita akan eh, memanfaatkan untuk menjual sabun cuci ramah lingkungan dengan brand Bioglow seperti kita jual di online melalui Shopee, Tokopedia, TikTok, Instagram, dan Facebook. Terus seperti teman yang sudah teman saya jelaskan tadi, kita juga melakukan kemitraan bersama toko dan supermarket dengan mendistribusi produk dalam jumlah besar melalui supermarket dan toko. Selanjutnya ada key research. Eh, di sini tuh key research dari Bioglow tuh ada 3. Yang pertama ada co-founder, ada 3 orang. Yang pertama ada Zahra Jihan, ada Leono Kisaswati, dan Indah Putri Dewi. Co-founder itu memainkan peran yang sangat penting dalam kesuksesan Bioglow. Dengan visi dan kepemimpinan yang mereka miliki, mereka mampu mengarahkan tim untuk menjaga kualitas dan inovasi, serta memastikan bahwa setiap langkah dalam produksi berjalan dengan lancar. Pemimpinan yang strategis dan kolaboratif menjadi salah satu aset utama yang mendorong perkembangan menuju keberhasilan. Sumber daya Selanjutnya itu ada sumber daya manusia.
ada dari 3 tim. Yang pertama ada tim produksi. Tim produksinya itu eh, tim produksi kita itu teliti dan higienis dalam pembuatan sabun Castile sebagai bahan utama. Itu tuh menjadi aset penting dalam menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Lalu ada tim marketing sama tim finansial. Mereka ini memegang peran dalam keberhasilan Bioglo juga. Tim marketing yang kreatif dan strategis memainkan peran vital dalam memasarkan produk sabun Castile, membangun merek yang kuat, serta menjangkau pelanggan yang tepat. Terus ada tim finansial yang cermat dan efisien mengelola keuangan perusahaan, memastikan kelancaran arus kas, dan mendukung keputusan bisnis yang berkelanjutan, menjadikan mereka aset yang tak ternilai dalam menjaga stabilitas pertumbuhan Bioglo. Lalu sumber daya utama yang dimiliki sama Bioglo itu ada sabun Kestal juga yang terbuat dari minyak kelapa dan minyak nabati yang merupakan bahan utama dari sabun cuci piring Bioglo. Sabun Kestal ini merupakan elemen krusial dalam produksi Bioglo karena harus memastikan sabun Kestal terbuat dari bahan bahan yang alami, terus aman bagi keselamatan lingkungan, dan tentu saja sabun Kesal harus dipastikan sudah memiliki gelar food grade. Pengecekan rutin pada sabun Kesal ini diperlukan untuk memastikan sabun tetap dalam kondisi yang aman, tidak berbahaya, dan tidak beracun. Mengingat frekuensi produksi yang tinggi dalam proses pembuatan sabun cuci piring Bioglo. Selanjutnya ada key activities. Aktivitas utama Bioglo itu meliputi proses pembuatan sabun Castile, mencampurkan bahan, sama uji laboratorium yang nanti akan menjadikan produk Bioglo ini jadi nilai tambah yang ramah lingkungan. Pemilihan bahan untuk sabun Castile dan membuat sabun dilakukan secara rutin dan teliti. Setelah sabun Castile dibuat, langkah selanjutnya adalah proses mencampurkan bahan seperti sabun Castile, campurkan dengan soda kue, asam sitrat yang berasal dari buah-buahan, dan cuka putih, guna membantu menghilangkan noda dan bau, serta efektif melawan minyak dan kotoran. Selanjutnya itu menambahkan gliserin untuk menambah kelembutan pada sabun agar tidak membuat tangan pemakai itu kering. Langkah terakhir itu ada uji laboratorium yang meliputi standar food grade, uji ramah ramah buat lingkungan, uji iritasi pada kulit, sama performa produk untuk memastikan sabun cuci piring aman untuk dijadikan sabun cuci piring dan tidak berdampak pada lingkungan. Terus selanjutnya ada key partnerships. Jadi key partnership ini mencakup beberapa elemen penting yang mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis. Jadi salah satunya itu kemitraan dengan pemasok yang menyediakan bahan baku alami, terus yang ramah lingkungan, terus yang memastikan produk yang dihasilkan ini memiliki kualitas tinggi sekaligus aman bagi lingkungan. Jadi ini beberapa kemitraan yang menyediakan bahan baku alami. Yang pertama itu ada Sivisura Artatama yang menyediakan biang cuka murni food grade. Terus yang kedua itu ada Glade Chemical yang menyediakan citric acid. Terus yang ketiga itu ada Eco Green Chemicals itu menyediakan glycerin Eco Kerol. Terus ada Official Kimia Mart itu menyediakan baking soda sodium bicarbonate food grade. Terus yang kelima itu Nativore.id itu menyediakan sabun cair kastil sop natural atau base zaitun organik untuk kulit sensitif. Terus kita juga memakai jasa perusahaan uji laboratorium yaitu ujilab.id. Terus kita juga bekerja sama dengan komunitas atau organisasi yang fokus pada keberlanjutan ramah lingkungan. Terus ini konstruktur eh, konstruktur Bioglo ini target bulanan itu 250 pieces. Terus harga penjualan produk itu kita mematok harga 30.000 per pieces. Jadi per piecesnya itu 600 mili. Terus yang ini ada harga-harga pengeluaran untuk produk kita. Next.
Selanjutnya ada konsep bisnis eh konsep konsep bisnis syariah. Yang pertama itu bahan-bahan alami yang halal dan bebas dari bahan yang haram atau meragukan. Produk yang halal dan toyib dalam memproduksi sabun cuci piring harus menggunakan bahan-bahan alami yang halal dan bebas dari bahan haram atau meragukan. Semua bahan yang digunakan seperti minyak kelapa, bahan pengikat alami, dan bahan pembersih harus memenuhi standar halal dan tidak mengandung zat-zat yang dilarang dalam Islam, seperti alkohol atau bahan dari sumber yang tidak tidak halal. Misalnya tuh ada bahan yang berasal dari hewan yang pas disembelih itu nggak sesuai sama syariat Islam. Selain menggunakan bahan baku yang halal, proses produksi sabun cuci piring harus dijaga agar tidak terkontaminasi bahan yang haram. Proses ini juga harus memperhatikan kebersihan dan kesehatan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan benar-benar aman dan baik untuk digunakan, serta memenuhi standar Toyib. Semua transaksi dalam bisnis Biogo ini bebas dari riba atau bunga. Bisnis eh, sabun cuci piring Biogo juga menghindari sistem pembayaran dengan bunga, baik dalam hal peminjaman atau transaksi lainnya. Jadi kami memastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan itu sesuai dengan prinsip, yaitu adil dan jujur. Harga produk sabun cuci piring harus adil dan tidak memberatkan konsumen atau menyalahgunakan posisi pasar. Produk ramah lingkungan seringkali lebih mahal, tapi harga tersebut harus disesuaikan dengan kualitas dan manfaatnya agar tidak memberatkan konsumen. Nam- Namun, tetap menghasilkan laba yang wajar. Dalam prinsip bisnis syariah ini, pendapatan yang pendapatan kita itu diperoleh harus bersih dari hal-hal yang haram dan tidak adil. Jadi, keuntungan yang didapatkan dari penjualan sabun cuci piring BioGlow ini halal dan diperoleh dengan cara yang baik dan berkualitas. Selanjutnya itu ada risiko analisis. Nah, di sini kami nggak hanya em, nyari konsep syariahnya juga, di sini juga sangat penting untuk mengetahui hambatan apa aja yang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha kami. Nah, di sini ada beberapa poin yang kami highlight. Itu yang pertama ada risiko pasukan bahan baku. Nah, kami takutnya bakal ada keterbatasan pasokan bahan baku, apalagi yang kami gunakan ini bahan baku alami seperti minyak kelapa tadi, soda kue, atau bahan pengental lainnya. Terkadang tuh memiliki pasokan yang terbatas. Nah, jika pasokan bahan baku atau supplier yang tempat kami beli itu terbatas dan kami pindah ke supplier lain, mungkin harganya bakal berubah dan dapat menyebabkan kenaikan biaya produksi yang dapat mempengaruhi harga jual produk kami. Terus juga yang kedua itu ada risiko kompetisi dengan produk konvensional. Nah, di sini biasanya sabun cuci piring yang konvensional itu produk konvensional itu biasanya lebih murah karena mereka menggunakan bahan kimia sintesis. Nah, apalagi kan eh, kebanyakan orang, apalagi orang Indonesia lebih memilih ya produk yang lebih murah. Jadi takutnya kompetisi produk konvensional ini akan mengganggu hambatan keberlangsungan usaha kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahra Jihan. Jadi kita juga memakai analisis SWOT. Jadi analisis SWOT itu yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Jadi yang pertama itu keamanan bagi konsumen dan lingkungan. Yang kedua itu memanfaatkan sumber daya lokal. Yang ketiga itu mendukung gaya hidup yang berkelanjutan. Terus ada weaknesses itu atau kelemahan. Jadi kelemahan kita itu biaya produksi yang lebih tinggi karena kita itu menggunakan bahan alami yang berkualitas. Terus ada opportunities atau peluang. Jadi di sini meningkatnya hal ini akan meningkatnya kesadaran masyarakat akan produk ramah lingkungan. Terus ada threats atau ancaman. Jadi yang pertama itu persaingan yang ketat dari merek sabun cuci piring konvensional yang seperti yang teman saya jelaskan tadi. Terus yang kedua ada adanya kompetitor baru dengan konsep serupa. Terus ada kenaikan harga bahan baku karena apa namanya? Takutnya eh, seperti yang teman saya jelaskan itu akan menjadi kenaikan harga bahan baku lebih naik lagi.
Nah, ini dia poster dari bisnis kami. Di sini kami mengambil warna-warna hijau. Terus di tengahnya itu ada kemasan kami, ada dua kemasan. Terus dan poin-poin untuk nilai jual kami. Terus selanjutnya ini ada pamflet. Kami juga membuat pamflet. Nah, ini untuk model depannya. Di sini ada tentang produk kami, tentang bisnis kami. Terus juga kenapa mereka harus membeli produk kami. Terus juga di sini ada ada slogan kami yaitu Sustainable and Shine. Terus selanjutnya di sini untuk model belakangnya, di sini yang pertama ada kontak us di sini. Jadi orang yang tertarik dengan produk kami bisa menghubungi atau bisa mencari kami di nomor ini atau di sosial media atau email. Terus juga di sini ada customer review. Jadi orang-orang bisa lebih tertarik dengan produk kami karena sudah ada testimoninya. Jadi mereka lebih percaya akan produk kami. Terus juga get the product ini tuh eh, j- orang-orang yang mau membeli terus tidak tahu mau beli di mana, jadi bisa beli di sini. Kami udah jelaskan bisa beli di mana aja. Terus juga di sini kami jelaskan lagi lebih lanjut kayak kita tambahin lagi kayak biar mereka makin tertarik akan produk kami. Lanjutnya. Nah, Alhamdulillah, demikianlah presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 7 mengenai Bioglow, yaitu sabun cuci piring ramah lingkungan, dan model bisnis yang kami rancang menggunakan bisnis model kanvas. Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga materi ini memberikan gambaran dan manfaat yang jelas tentang strategi bisnis yang berfokus pada keberlanjutan ramah lingkungan. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila banyak salah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.